Oke, teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada, motor ini punya masalah. Kalau diengkol pakai kaki, itu hidupnya lebih kepenak. Tapi kalau pakai electrical, motornya nggak mau hidup. Ada beberapa pandangan, ini adalah akinya. Tidak semua motor itu selalu kasusnya aki ya. Tidak. Ada beberapa kasus motor Tiger sudah ganti aki baru. Ukuran standar, starternya nggak mau hidup, tapi kalau diengkol mau hidup. Jadi kasusnya khusus ya, tidak bisa kita memukul rata suatu permasalahan ya, tidak bisa. Seumpama ada kasus Tiger susah hidup, kalau di starter aki lemah bisa, dinamo lemah bisa. Jadi setiap motor walaupun masalah sama bisa berbeda-beda sumbernya. Itu seperti itu. Nah, menurut saya pada motor ini bukan masalah aki, bukan masalah dinamo, tapi masalah pengapiannya. Ada yang lemah sehingga timingnya tidak mampu jika digunakan metode elektrikal. Pengalaman saya pada kasus seperti ini itu CDI bermasalah, tapi diganti CDI yang baru masih sama. Berarti komponen perangkat memang ada yang lemah. Bisa di sepulnya tidak menghasilkan listrik yang besar pada putaran rendah, sehingga CDI tidak mampu mengeluarkan arus yang lebih. Nah, berarti masalahnya starternya kurang banter dong. Nah, seharusnya dengan nilai putar starter seukuran itu, motor sudah mampu hidup. Kalau butuh putaran yang selalu serba tinggi, aki akan boros dan cepat habis. Nah, di sini nih kita lihat kondisi motor ini kurang perawatan banget. Ya, kondisi motor ini kurang perawatan banget. Kayaknya lebih dominan dipakai doang, perawatannya minim. Ada banyak masalah di sini, motornya udah berkaratan begitu. Dan suaranya juga lumayan kasar. Nah, di sini akinya juga udah pakai aki motor biasa, ya, bukan ukuran untuk motor Tiger. Nih, pakai aki segini juga nggak apa-apa. Bahkan pakai aki kering yang kecil, punya motor Supra atau Honda Beat juga bisa kok. Karena apa? Dinamo starter itu sama-sama 12 volt dengan titik maksimumnya 500 ampere. Dan saya rasa kalau lihat kayak gini semua orang akan berpikir udah kasih aki yang bagus, nanti juga cegreng gitu kan. Nah, ini di sini nih posisi CDI-nya di sini ya, men. Nah, ini kabelnya, soketnya udah berubah nih. Ini udah sambungan ya, pakai isolasi. Dan ini CD-nya KGD tulisannya, apa ori apa enggak, tapi kabelnya bermasalah sih kelihatan. Nah, nih soketnya udah nggak original, men. Tapi masih nyambung, buktinya diengkol masih hidup. Kalau diengkol nggak hidup, ini ada masalah. Nah, di sini CD-nya kayaknya original sih, nih. Saya taunya original itu dari sini logo brandingnya sama karet yang di sininya. Kalau KW dia keras, kalau ini enggak. Dan untuk CDI jenis ini saya nggak punya. Saya udah belanja nih. Saya beli perangkat elektroniknya CDI sama soket. Ini soketnya nih. Saya udah beli nih di toko lain ya, di luar. Soalnya di tempat saya nggak ada. Ini soketnya. Ini soket CDI Mega Pro. Nah, saya juga udah beli CDI-nya. Sekali lagi saya beli di toko luar karena saya nggak punya. Ini mereknya. Dan saya tidak promosi barang ya. Ini barang KW. Adanya ini saya pakai ini. Udah KW-KW aja nggak apa-apa. Tuh. Ya, Neotech CDI DC. Dan ini nggak endor, nggak promosi, nggak apa. Soal umur kualitas saya nggak tahu. Saya mau coba nih pakai CDI ini, nanti starternya kayak gimana. Saya buka dulu ya. Nih.
Nah, ini barangnya. Gede, ukurannya lebih gede daripada CDI bawaannya. Karena ini AC, ini DC, berbeda. Perhatikan, di sini berbeda. Nah, ini saya gunting dulu ya. Di sini soketnya belum digunting. Oke. Nah, di sini ini dicopot aja. Ada selangnya. Dikupas. Nggak perlu dikupas semua, ya. Yang dibutuhkan itu cuma 4. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Yang 2 nih nggak usah dikupas. Kalian jangan berpatokan pada warna ya. Soalnya kabel soket bukan ori itu warnanya kayak gini, ngacak. Ya, jangan patokan sama warna. Oke. Mana CD-nya? Tapi kalian tuh patokannya sama ini nih. Patokannya sama soket yang ada di sini. Jangan ke kabel. Ya, jangan ke kabel. Nah, ini buat pelajaran sama teman-teman nih kalau mau ngurut kabelnya. Nah, di sini soketnya kayak gini ya, ngadepnya ya. Dilihat ya, yang kotak kecilnya di sini, yang kotak besarnya di sini. Jangan kayak gini, cara bacanya kayak gini boleh. Nah, pada lubang yang ini, yang pojok kiri atas itu untuk masa ground. Ya. Yang sini ini ground. Yang di sini pulser. Ya, masa, pulser, coil, ya. Di sini input. Cuma 4 kabelnya. Saya ulangi nih. Yang sini nih jalur ground atau masa. Yang sini nih pulser kalau nggak salah. Pulser. Pulser nih. Yang di sini pulser. Yang di sini nih coil. Nah, yang ini nih kosong, jangan diisi. Nah, yang di sini input 12 volt DC ya. Nah, yang di sini nih kosong, 0. Ya, kayak gitu ya. Hafal nggak nih? Hafal dong. Nah, caranya nih kayak gini nih. Ini kan soket, ini pasang. Ceklok. Nah, jadi ini nanti ke aki atau output kontak. Ambil dari arus keluaran kontak. Kabel warna hitam kalau motor Honda. Cari aja nih kabel warna hitam. Terus dapetin sama yang ini. Paham? Ya. Nah, yang ini nih anggurin aja, nggak usah dipakai. Nah, kemudian yang ini nih soket keempat. Yang 4 maksudnya. Klek. Nah, di sini yang ini nih. Nah, biar lebih gampang. Nah, yang ini ke ground. Ini ke masa. Ini ke coil. Coil, sorry, pulser maksudnya. Ini ke pulser. Nah, yang ini nih ke coil. Yang ini anggurin. Gak usah dipakai. Cuma 4. 1, masa, pulser, coil, dan input arus. Ambil dari keluaran kontak. Nah, di sini tinggal menyambungkan saja di sini. Pada motor Honda, kabel hitam leres kuning ini pasti menuju ke coil. Ya, ini koneksi ke coil. Kabel hitam leres kuning. Nah, nih, yang ini ya. Ini output coil. Nah, yang biru leres kuning ini pasti keluaran dari pulser. Nah, ini input ke CDI. Ini pulser. Nah, ini ya. Nah, kemudian ground, ini ground masa. Yang ini masa. Lah, kalau yang hitam leres merah ini ntar nggak dipakai sebab ini arus AC. Ini arus AC dari spool. Lah, yang kabel hitam leres putih ini nih. Nah, ini kabel on off kontak. Ini juga nggak dipakai. Soalnya DC nanti ngambilnya ikut arus kontak. Kalau kontak off otomatis mati sebab arusnya nggak masuk ke sini. Kalau pada AC ini dikonsletin, ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita praktekin. Ini ke masa, ya. Ini kabel masa, ini kotak 1. Nah, ini ke masa di sini. Ikutnya yang hijau,
Set, masa itu hijau. Kalau Honda ya. Nah, kalau Yamaha masanya hitam. Tapi ini kan lagi bahas Honda. Nah, kemudian yang kedua ini, kalian ingat? Ini adalah pulser. Ini pulser. Nah, ketemunya sama yang biru leres kuning. Nah, pulser. Kayak gini nih. Nah. Ya. Nah, gini. Nah, kemudian ketemu lagi yang ini apa tadi? Yang ini koil. Nah, yang ini ke koil. Nah, kayak gini nih. Set. 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 Nah, sudah rangkaiannya kayak gitu. Nah, yang dua ini nganggur. Nah, yang ini tinggal cari arus. Cari kabel warna hitam di bodi ini. Nanti ikut aja arusnya di situ. Ya. Nah, saya cari kabel dulu. Nggak usah motong, saya jangan motong. Seadanya. Oh, ini ada kabel. Ini udah sambung-sambung nih. Saya buka dulu. Nah, ini di sini. Nah, ini ya ke sikring. Nah, ini sikring. Nah, ini outputnya. Nah, ini output dari sikring ya. Ini udah di jumper sini bro. Udah pada kayak gini nih. Udah saya kupas nih. Ini menuju ke kontak. Ini menuju ke kontak. Saya mau coba dulu ya. Jadi saya ambil dari sini. Ini nggak pakai kontak berarti. Nah, kabel yang ini nih dapetin arus. Intinya kasih arus gitu. Nah, ini nih. Nah, nih. Ini saya connect ke sini ya. Kalau kalian ke kabel hitam aja ikut kontak. Jadi lebih aman. Kalau ini saya ambil pun aman karena output sikring. Jadi kalau ada arus berlebih, sikringnya yang putus. Kalau kalian ambil kabel hitam pasti aman. Kalau ambil kabel hitam. Nah, karena ini buat ngetes dulu nih, bakal jadi apa enggak gitu kan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, namanya juga kita berusaha mencoba kayak gitu ya. Oke ya, ini udah saya pasang nih ya, sudah saya pasang. Perhatikan baik-baik. Ini CD saya copot ya, nih saya taruh di sana. Nah, nih. Ini bensin di karburator masih ada kayaknya. Kita coba pakai starter ya. Semoga akinya kuat. Saya cabut lagi di sini. Saya pasang lagi karena belum ikut kontak ya, jadi nggak pakai kontak di sini. Ini input arus, ya. Perhatikan. Semoga bensinnya masih di karburatornya. Tokcer. Nah, bensinnya habis. Ini motor Tigerman. Nah, saya cabut dulu ya. Ini soalnya harus langsung. Nah, di sini setelah seperti ini, saya bisa mengatakan, Pak, beli aja CDI KW ini nggak apa-apa. Beli soketnya saja, sama CDI-nya. Harganya nggak mahal kok, CDI kayak beginian. Dan itu awet apa enggak? Saya nggak tahu. Ini produk KW. Kalau mau awet, mau bagus, belikan CDI Mega Pro original. Tinggal pasang, colok, ceklek, sudah. Masalahnya udah beres ini. Ini Blayer enak, tenaganya lebih responsif. Kenapa? Karena suplai arusnya lebih stabil. Jadi arus itu tidak mengikuti ritme putaran daripada stator. Karena dia ada apa? Balancingnya berada di aki, ada di aki. Sedangkan input pengisian itu sangat stabil sekali. Karena apa? Ini motor semua sepulnya itu sepul pengisian. Tidak ada sepul lampu di sini. Kabeh isinya sepul pengisian karena lampu ambilnya dari aki. Jadi kalau cuma masalahnya starternya nggak mau normal nih, mau nggak beli CDI sama soket sama saya, sama jasa? Jasanya gampang lah, nggak mahal. Ini udah beres ini. Ini pasti setiap di starter pasti cegreng, pasti penak. Larinya gimana? Lebih baik daripada kemarin pakai CDI yang ini, ya. Lebih baik daripada pakai CDI yang ini. Masalah
pengisiannya kayak gimana nanti saya nggak tanggung jawab. Ini soalnya di sini regulatornya sudah nggak orisinil ya. Ini pakai CDI ini aman nggak? Sejauh ini saya sudah berapa puluh kali pasang CDI Mega Pro ke motor Tiger, nggak ada masalah. Pengisian normal, aki stabil, nggak ada masalah ya. Tapi kalau di motor ini saya nggak tahu. Karena apa? Kiproknya ini regulatornya sudah tidak asli. Saya tidak tahu kalau kiprok beginian kayak gimana. Kemudian berikutnya adalah masalah aki ya. Ini akinya sudah kecil mas ukurannya. Masalah enggak masalah. Cuman daya tampungnya kayak gimana saya nggak tahu ya. Itu seperti itu, mohon dipahami ya. Jangan nanti ya. Pasang tangki, diisolasi dulu, rapikan, pasang tangki, tes jalan. Hidup pasti enak. Larinya lebih respon ini bro, yakin. Dan semoga ada manfaat di video-video saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika kalimat saya kurang berkenan di hati teman-teman. Ambil hikmahnya, ambil baiknya ya, ambil ilmunya. Itu saja yang lebih penting, nggak usah pikirin yang lain. Bye bye, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.